Anda kembali di Talk Politik with Reinhard. Saya masih bersama dengan Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Mas Sandi, jadi langsung saja nih. Apakah Mas Sandi memang akan kembali maju di Pilpres 2024? Ini minum dulu. Minum dulu. Tarik nafas dulu. Kita minum dulu kalau gitu. Karena ini serius ini ya Mas ya. Jadi sebagai anak bangsa dan pada saat itu konteksnya ditanyakan, saya baru saja melakukan satu pertemuan dengan Bang Haji Romai Rama. Pertanyaan itu adalah berkaitan dengan kontestasi demokrasi. Dan kontestasi demokrasi kita kan tahapannya sudah dimulai. Sudah dimulai dan akan ditentukan nominasi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden itu bulan Oktober tahun 2023. Jadi mulai sekarang sampai 2023 itu pasti partai politik akan melakukan kajian, melakukan pembicaraan dan juga penjajakan koalisi. Nah, sebagai seorang alumni dari kontestasi demokrasi baik di tingkat daerah di 2017 maupun di tingkat pusat di 2019, saya sangat menyadari gitu bahwa situasi politik yang sangat dinamis, sangat cair ini tentunya memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi. Namun bagi siapapun anak bangsa harus mempersiapkan diri. Jadi apakah nanti partai politik menunjuk atau tidak ditunjuk atau ditempatkan di posisi yang mana, itu kita harus siap. Karena saya seorang kader partai politik, saya kader Partai Gerindra. Dan waktu itu di DKI sampai 4 jam sebelum penentuan, saya waktu itu tidak memiliki kepastian sama sekali. Baru diberitahu 4 jam sebelum penentuan. Dan rasanya kalau waktu itu saya bisa lebih siap, tentunya ini akan lebih baik untuk memasuki tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi siapapun yang ada di posisi yang diperhitungkan atau dipertimbangkan harus memiliki kesiapan. Dan lebih baik bicara terbuka daripada di belakang gitu. Kita lebih baik memberikan satu sinyal kepada masyarakat bahwa sekarang memang tugas kami di pemerintahan, di kabinet sebagai pembantu presiden. Tapi seandainya partai politik nanti akan menentukan sikap, kita harus bisa mengambil tongkat estafet tersebut, mengambil kesempatan tersebut. Tentunya domainnya siapa yang akan menentukan itu partai politik. Merupakan ranahnya partai politik. Apa yang membuat Mas Sandi akhirnya seperti yang tadi Mas Sandi katakan, ya lebih baik terang-terangan saja. Apa yang membuat akhirnya Mas Sandi sekarang lebih terang-terangan? Karena yang kemarin-kemarin kan tampaknya masih abu-abu ya Mas Sandi. Karena saya bisa melihat bahwa ternyata jika kita fokus kepada tugas kita, dan itu saya sudah lakukan dan akan terus saya lakukan, saya akan mampu memberikan suatu kinerja yang baik kepada tugas dan fungsi. Sehingga tidak ada kerancuan bahwa memang prioritas kita sekarang adalah sebagai pembantu presiden memberikan yang terbaik kepada kepulihan ekonomi kita. Saya ditunjuk itu saat pariwisata itu di titik nadir, di mana jutaan lapangan kerja hilang. Saya berjuang bersama rekan-rekan di Kemenparekraf, bersama stakeholder semua, membangun satu demi satu, melewati rintangan demi rintangan. Akhirnya tahun ini kita bisa pulih, sekarang mulai menggeliat, kesejahteraan masyarakat mulai bermanfaat, dan tentunya menurut saya saat yang tepat adalah masyarakat yang merasakan sendiri. Dan pada nanti saat Oktober tahun depan, di mana kita
akan ditentukan oleh partai politik, ya track record kita ini yang akan dinilai. Apakah kita sudah bermanfaat, sudah memberikan solusi kepada masyarakat atas tugas-tugas kita. Apakah dirasakan hasil kerja kita, dan ini yang akan menilai ya partai politik berdasarkan tentunya ukuran-ukuran mereka, baik itu mungkin survei, baik itu mungkin penjajakan dari hitungan matematik politik dan lain sebagainya. Oke, sudah ada komunikasi Mas dengan partai-partai politik atau mungkin partai politik yang juga mendekat ke Mas Sandiaga Uno? Kalau kita bertugas di kementerian kan mitranya itu di DPR yang tentunya adalah pimpinan-pimpinan partai politik. Jadi komunikasi itu terus terjadi dan memang tidak pernah putus semenjak saya masuk di pemerintahan, di perpolitikan Indonesia. Saya menjaga silaturahim dan kadang-kadang kita bicara mengenai tugas di kementerian, kadang-kadang kita bicara mengenai kontestasi demokrasi, terutama berkaitan dengan persiapan. Sehingga nanti mungkin edukasi kepada masyarakat, sosialisasi, sosok-sosok apa, gagasan-gagasan apa yang disampaikan. Saya mengusung pemikiran ekonomi, di mana saya meyakini bahwa ada tentunya harapan dari masyarakat untuk keberlanjutan pembangunan ini. Tapi juga ada harapan untuk rekonsiliasi, karena kita ingin menghindari demokrasi kita ini terpolarisasi. Dan saya meyakini bahwa ke depan bangsa ini jika bersatu padu, kuat, dan Pak Presiden Jokowi sendiri sudah memulai suatu inovasi politik ya. Kalau kita bicara talk politik ini, Pak Jokowi itu menciptakan bertanding untuk bersanding. Jadi setelah pertandingan usai, langsung bersanding untuk membangun bangsa gitu. Jadi menurut saya sebuah pemikiran inovasi yang mendorong rekonsiliasi ini mengakibatkan 5 tahun terakhir ini kita relatif bisa di dalam suasana yang kondusif untuk membangun, apalagi melalui masa pandemi. G20 itu saya merasakan sendiri. Saya salaman sama Presiden Joe Biden waktu dia meninggalkan Bali, naik ke Air Force One. Dia menyampaikan ke saya, negeri kamu indah, sumber daya alamnya melimpah, masyarakatnya ramah, dan Indonesia memiliki kepemimpinan di tingkat global. Nah itu membuat tentunya suatu prestasi tersendiri, suatu capaian. Bayangkan di engagement group memang ada communique, tapi di working groups waktu kita persiapan G20 itu selalu tidak mencapai kesepakatan karena ada perang Rusia-Ukraina. Tapi pas KTT G20, kepemimpinan Indonesia, Bapak Presiden dan seluruh jajaran yang ke bawah bisa mengkondisikan akhirnya negara-negara besar itu bisa sepakat. Kita mendeklarasi hentikan peperangan, hentikan kekerasan, mari bekerja sama, mari mendorong lembaran baru, ekonomi hijau, digitalisasi, dan arsitektur kesehatan global yang lebih baik. Jadi ini menurut saya luar biasa yang dicapai oleh Indonesia, dan kita harus melihat ya tentunya ada yang mengusung perubahan, tapi saya melihat bahwa ada keinginan tentunya dengan segala perbaikan dan penyesuaian di kedepan hari adalah keberlanjutan dari pembangunan ini. Dan yang akan Anda bawa adalah mengusung pemikiran soal ekonomi tadi itu. Ya, ekonomi kerakyatan, UMKM, membuka peluang usaha, lapangan kerja, memastikan biaya hidup terjangkau, dan membawa Indonesia maju di 2045 dan 2024-2029 ini akan menjadi titik yang sangat krusial, di mana kita harus melanjutkan beberapa agenda besar ini agar transformasi kita menjadi negara maju itu bisa kita realisasikan. Oke, apakah artinya setelah Mas Sandi menyatakan siap jika diamanahkan ya maju di Pilpres 2024, setelah pernyataan itu mungkin Anda akan lebih
aktif lagi, lebih lebih ngegas lagi mungkin gitu Mas Adi. Kalau kita bicara soal politik ya, selama setahun ke depan, karena kan pertarungannya mungkin sudah dimulai ini sebetulnya Mas. Jadi ngegasnya itu harusnya ngegas untuk memberikan rekam jejak yang baik di tugas yang sekarang dijalankan. Jadi saya akan tetap fokus kepada tugas kementerian, karena disinilah rekam jejak yang akan dinilai oleh rakyat dan akan dipantau oleh partai politik. Jadi kalau pekerjaan ini bisa terus seperti yang alhamdulillah bisa kita capai di 2022 dan 2023, angkanya juga semakin baik, kunjungan wisatawan mancanegara semakin meningkat, kesejahteraan rakyat semakin didapat, ini yang menjadi ukuran. Tapi kan domain itu ada di partai politik, dan partai politik pasti kita harus hargai ruang dan tentunya prerogatif partai politik menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pasangan calon nanti untuk 2024. Oke. Tapi kan di saat yang sama Mas Andi juga kader Partai Gerindra, Mas. Yes. Yang kita tahu bahwa Partai Gerindra sudah menyatakan Pak Prabowo capresnya begitu. Nah, kira-kira bagaimana kemudian komunikasi dengan Pak Prabowo atau dengan Partai Gerindra sendiri kalau kita bicara soal politik di 2024 dari Mas Andi? Sebagai kader yang loyal Partai Gerindra, saya ini mungkin salah satu kader yang paling sering ngobrol lewat rumahnya Pak Prabowo dan teriak Gerindra menang gitu. Prabowo. Saya mendukung beliau 2014, saya mendukung beliau 2019, saya berpasangan dengan Pak Prabowo, dan saya tentunya akan patuh tegak lurus dengan arahan dari Pak Prabowo, dan nanti seandainya Pak Prabowo mengambil keputusan di Oktober, tentunya saya akan loyal dan tegak lurus kepada Pak Prabowo. Dan itu tentunya kita meyakini keputusan beliau akan menjadi keputusan yang terbaik demi bangsa dan negara. Karena Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan kepada saya bahwa your loyalty to the party stops when the nation calls you. Jadi loyalitas kita itu kepada NKRI, dan bahwa kepentingan bangsa negara itu yang harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi, apalagi kepentingan kelompok. Sebagai alumni Pilpres ya, tadi Mas Andi katakan, dan punya potensi besar akan mungkin maju lagi di 2024. Mas Andi melihat peta politik saat ini, dinamika capres-cawapres, sudah ada yang dicalonkan, sudah ada juga yang deklarasi. Bagaimana Mas Andi melihat dinamikanya ini, Mas? Dan mencermati dan mungkin juga banyak rekan-rekan Mas Andi sendiri yang sahabat-sahabat semua yang sudah dinyatakan maju. Kalau Mas Andi lihat, apakah ini memang cukup menarik ya di 2024 jika dibandingkan di 2019 atau seperti apa? Tapi dijawab nanti Mas, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.